Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alati wa dzurriyyatihi wa sahbihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarinata sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, mudah-mudahan dalam ridho rahmat Allah, syafaat Rasulullah. Kita teruskan pada mutolangah kitab Mushuriyah pada hadis yang ke-14, al-hadisur rabi'a asyara. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala iltaqo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salatu wassalam. Faqala hal ala ummati hisabun? Faqala na'am alaihim hisabun khairu Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu. Laisa alaihi hisabun yuqalu lahu ya Abu Bakrin udkhul lil jannata. Qala la adkhulul jannata hatta yadkhula ma'i man ahabbani fi darid dunya. Wa ala hadha hikayatun bisnadin muttasilun ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam idh aqbala alaihi rajulun min ashabihi wa saqahu taskhobani daman. Faqala Nabi alaihi salatu wasallam ma hadza? Qala ya Rasulullah inni marartu bi kilabati fulanin al munafikin fanahasatni yakni madabni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ijlis fajalasa baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma kana ba'da sa'atin id aqbala rajulun akharun min ashabihi wa saqahu taskhoyani daman. Faqala ya Rasulullah inni maratu bi kalibatin bi kilabati fulanin al munafikin wa nashatni fa ana hadu alaihi salatu wasallam alaihi salam. Faqala li ashabi hadimu bina ila hadil kilabatin hatta naqtuluha. Faqamu kulluhum wa hamala kullu wahidin sayfahu falamma atauha wa aradu ayyad ribuha bisyufi wa qafa baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalat bilisanin fasihin talakin la taqtuluni fa inni mu'minatin billah wa rasulih. Wa qala malaki nahasat hadaini rajulaini nahasti hadaini rajulaini faqalat ya Rasulullah inni ila batu mu'minah ma'muratun bi an hasa min sabba Aba Bakrin wa Umar radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hadani amatas ma'ani ma taqulul ilabah. Qala ya Rasulullah ana kunna taibina ila Allah ta'ala wa rasuli walhamdulillah. Dalam hadis hadis yang ke-14 diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah itu berjumpa dengan malaikat Jibril dan Rasulullah menanyakan hal kepada malaikat Jibril, apakah umat saya akan ada hisab? Maka malaikat Jibril pun menjawab, ya ada hisab, semuanya ada hisab kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Baginya tidak ada hisab. Lalu dikatakan kepada Abu Bakar, masuklah kamu ke dalam surga. Maka Abu Bakar menjawab, saya tidak akan masuk ke dalam surga sehingga masuk bersama orang-orang yang cinta kepada saya di dunia. Maka dari hadis di sini ada satu riwayat yang disandarkan kepada riwayat mutasil. Mutasil bertemu kepada sahabat Anas bin Malik.
Suatu ketika kita sahabat lagi duduk bersama Rasulullah. Tatkala duduk dumadakan, tiba-tiba menghadaplah satu sahabat dan di kedua betisnya mengeluarkan darah. Lalu Rasulullah menanyakan, kenapa betis kamu itu mengeluarkan darah? Ya Rasulullah, saya lagi lewat bertemu dengan anjing perempuannya si Fulan yang munafik itu. Seterusnya si anjing tersebut menggigit saya. Rasulullah mengatakan, kemarilah kamu, duduklah. Maka sahabat tersebut duduk di antara nengersane ataupun ngersane Rasulullah. Tatkala duduk, tak selang lama datanglah sahabat satu lagi, kondisinya sama seperti rojul yang awal, yaitu betis keduanya itu mengeluarkan darah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, jawabannya sama seperti rojul yang awal. Maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk mendatangkan si anjing tersebut hendak membunuh. Maka serentak sahabat tersebut berdiri dan pedang di bawah semua hendak membunuh si anjing tersebut. Tatkala anjing dihadapkan kepada Rasulullah, anjing tersebut berhenti dan berkata, ya Rasulullah, janganlah engkau membunuh saya, karena saya adalah anjing mukmin kepada Allah, iman kepada Allah, iman juga kepada Rasulullah. Saya ini diperintahkan oleh Allah untuk menggigit siapapun yang menghina, melecehkan kepada sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Dari kisah di sini, hadis di sini, inilah satu mukjizat Rasulullah plus karomahnya Syekh Abu Bakar As-Siddiq dan karomahnya Syekh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi dari sinilah yang jadi fokus titiknya adalah si anjing tersebut diperintah oleh Allah untuk menggigit kepada siapapun yang menghinakan, yang melecehkan dan misuh-misuh ataupun tidak senonoh kepada keduanya, beliau dua. Maka digigitlah. Ini tempo dulu. Kalau sekarang tentunya beda. Jadi ini satu hadis yang setiap umat Rasulullah dihisab kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Baginya tidak ada hisab, berarti yadkhulunal jannata bighairi hisab ma'a man ahabbahu fid darud dunya, bersama orang-orang yang mencintai beliau di masa hidup di dunia. Apa sih kecintaan yang menyebabkan yadkhulunal jannata bighairi hisab? 4 sosok sahabat ini sangat dibenci sekali sama setan juga, sama jin juga. Keramatnya juga luar biasa sesuai dengan mukjizat Rasulullah dan karomah beliau-beliaunya. Oh, monggo. Ini ada sosok tua yang memang mungkin hampir tua temenanan. Saya persilakan Anda ke sini, melakukannya alon tidur karena menunjukkan tua nih. Opo yo halon karena sudah tua, silahkan. Panasnya beda dengan energi-energi yang lain. Ya, silakan masuk. Kalau manusia maju tua terkadang batuk-batuk dan sudah mengalami keriput, kering dan seterusnya. Masa jenis kayak kamu itu batuk-batuk? Apa saya batuk? Tidak. Itu apa? Alamat apa kayak gitu?
Apa buyutan kan bagi manusia. Apakah apa itu artinya? Linglung kan manusia. Kenapa Anda tuh Karena karena tertawa yang sudah kedaluarsa apa bagaimana? Saya tawanya gini kok. Oh, kamu punya logat pribadi. Punya logat pribadi. Tawa gini kan tawa melecehkan. Oh, saya lagi menceritakan orang yang di Timur Tengah. Kenapa Anda datangnya dari timur? Timur, Anda datangnya dari timur tadi kan? Ya. Sementara orang yang saya lagi ceritakan adalah orang Timur Tengah. Di area-area Arab. Kenapa Anda dari sana? Apa? Semuanya saya sudah jelajahi. Terpental sebenarnya. Semuanya sudah Anda jelajahi. Sebenarnya terpental lah. Terpental. Oh, mental. Mentul kayak gini apa bagaimana? Artinya makin Anda memaksakan, mentalnya makin jauh. Makin pelan-pelan, mentalnya makin jauh juga. Secara halus, secara teori kasar, teori Anda tetap mental. Kenapa mental? Ada apa sih kok mental? Anda itu menjelajahi apa kok? Apa yang Anda jelajahi? Sungai kah? Kepribadian seseorang kah? Menjelajahi manusia-manusia yang membawa ajaran dari sana. Loh, kok berteman kayak orang Kuber. Kan banyak pekerjaan lain, kenapa ngurusi manusia? Kalau saya nggak ngurusi manusia, buat apa? Buat apa manusia diurusi? Toh sudah ada yang ngurusi. Yang ngurusi saya kok, manusia itu ngurusi saya. Sudah diurus semuanya. Oleh siapa? Nggak ada yang kalau bukan yang ngurusi. Yang ngurusi itu siapa? Saya yang ngurusi manusia. Ya kenapa diurusi? Ya kewajiban. Kewajiban kami sebagai bangsa Set. Set itu aja lah. Jangan tambah Set itu aja. Itu kewajiban untuk mengganggu manusia. Kayak gini, ada setan sama jin. Ada minal jinnati wan nas, ada dari jenis jin setan, ada dari manusia setan. Apa ada? Jin jadi setan, setan jadi jin. Jin jadi setan. Ada setan dari golongan jin, ada setan dari jin jadi golongan setan ada, tapi setan nggak ada mungkin jadi jin, jelek lah. Oh, Anda juga nggak mau jadi kelompok jin? Nggak, mulia. Paling mulia. Syat. Orang dijelajahi apanya? Menjaga manusia. Saya nggak menanyakan jaga ataupun ngurus, menjelajahi manusia. Itu karena sudah titik tulis ya. Sudah catatan saya itu untuk menjelajahi manusia. Yang dimana manusia itu adalah musuh Set, itu aja. Kayak gini, manusia itu sudah ada tulisan hidupnya. Apakah Anda tahu tentang tulisan-tulisan kehidupan manusia? Ya tahu. Oh, tidak tahu. Itu kan tulisan. Dan tadi Anda menyebutkan tulisan-tulisan yang sudah ada. Itu tulisan saya. Itu ajaran saya. Kok mancing itu bukan penelusuran namanya? Ya hak saya. Saya tugasnya merawat manusia kok. Walaupun sudah ditulisannya, tapi kan saya tugas merawat manusia. Kamu manusia ingin saya rawat? Enggak masalah rawat ataupun jelajah. Kita lagi menanyakan penjelajahan, bukan perawatan. Ini sudah dua kalimat yang jauh bedanya. Sama.
dijelajahi kan pingin dijelajahi, pengen tahu manusia itu sebenarnya tujuannya kemana. Kemana-mana. Dalam artian tujuan kemana setelah dia dilahirkan, besar, matinya kemana. Kan seperti itu penjelajahan. Oh, enggak ada yang tahu. Loh, saya tahu, enggak tahu. Enggak tahu, karena takdir itu ada dua, mu'alaq dan mubrom. Mubrom dan mu'alaq kan ya. Kalau mubrom ketentuan dari Allah yang tidak bisa dirubah kayak ini. Saya terlahir dari orang tua yang kayak gini, tidak bisa dirubah. Saya matinya kapan tidak bisa dirubah. Bisa. Oh, bisa. Saya bisa merubah. Itu mu'alaq memang, ya mu'alaq. Bisa, itu kamu nggak tahu ya? Yang kedese. Ngejel. Ngejel yo, angger iku watekmu. Pada baik. Iya, ngejel iku watekmu. Ini kayak gini. Anda pernah menjelajahi orang yang paling Anda benci, tapi Anda tidak berdaya apa-apa, itu siapa? Itu di zaman manusia lahir sebagai pengkhianat itu. Nabi saya lahir. Kamu agamanya anu ya? Iya. Oh, agamanya si Muhammad. Iya. Nah, itu mempunyai itu saya dikata tidak berani kepada sahabat-sahabatnya. Batire. Bahasa Jawa batire karena saya terpental dari sana ke sini, ikut orang sini, bisa kata batire. Teman, sahabat. Itu ada sekitar 1000 banyak lah. Tapi yang mempunyai keistimewaan itu hanya berapa? Dalam artian seperti orang yang tidak bisa disentuh oleh bangsa kami. Ada berapa? Saya tidak mau mengatakan itu banyak. Ada berapa lah? Saya udah mau bocorin. Ada berapa? Itu ada berapa yang saya menjijikkan, jelek, itu jelek. Dan itu kalau saya dekat, makanya saya terpental ke sini. Oh, enggak terpental, enggak. Itu hanya berapa lah, saya tidak mau menjelaskan. Berapa lah. Saya lagi menanyakan, mumpung ketemu kamu kan. Oh, iya, bisa ngobrol dengan saya, nanti saya beri ajaran saya kepada kamu. Biar kamu, kalau manusia kan punya otak. Kayak gini, kalau saya cerdas. Kalau kamu itu menyentuh otak, kayak gini. Struktural manusia dari otak, ada rangkaian fisik, juga ada hati kan ya. Ada hati manusia. Dalam hati ini secara biologis manusia ya hatinya cuma di dada. Tapi hati itu bukanlah itu kan tentunya ya. Kalau hati yang itu saja, maka hati yang di dalam itu sebenarnya tidak di dalam, tidak di luar. Ajaran saya tidak seperti itu. Iya, aten-aten itu tidak di dalam, tidak di luar. Tapi karena biologisnya manusia hatinya berbentuk love. Love itu apa? Cinta. Hati itu sebagai simbol love. Cinta. Tar. Dari penjelasan yang saya pelajari. Itu hanya segumpal gini. Iya, segumpal darah. Iya, segumpal. Ini kalau busuk semua. Iya. Karena aten kalau baik semua. Bukan itunya yang busukan. Bukan. Tapi pembusukan dalam aten-atennya kan. Maka tatkala iya, di aten-aten ini tidaklah di luar dan tidak juga di dalam. Maka seluruh organ manusia itu punya arti akhirnya, bukan arti biologis, melainkan hati yang sifatnya mata punya hati, ya hatinya mata. Telinga punya hati, ya hatinya telinga. Tapi tidak bersifat biologis, tidak bersifat seperti gumpalan daging ini.
Anda bisa ke situ, apa artinya? Orang-orang, Aduh, itu rahasia manusia itu. enggak, saya mau menanyakan jelas. Anda enggak tahu sih ya. Enggak. Misalnya penjelasan dari sana manusia hati Punya segumpal daging. Maka memang disitulah letak cinta dan tidak cintanya kan. Busuk dan tidak busuknya itu penjelasan ajaran saya seperti itu. Loh, Untuk kenapa manusia. Anda harus ditelusuri sampai ke bentuk hati manusia tuh? Karena dari penjelasan itu, kalau kamu bisa masuk, tapi tidak mungkin masuk dalam hati kan, bangsa kami tidak bisa masuk. Ya kalau cuma biologisnya Bisa, tapi kan secara tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kamu bisa merusak itu, kamu akan menjadi set yang paling utama. Oh, kamu belum diberi pelajaran oleh saya ya? Iya, boleh. Pelajaran apa? Tapi bisa dengarkan. Tapi kamu jangan bilang-bilang pada nabimu, pada nabi saya. Iya, kalau kamu ikut saya. Nanti kalau saya langsung hilang saya. Karena orang yang sudah ajarannya kayak apa? Nanti dulu. Saya bilang dulu. Kenapa Anda takut sekali kalau saya ngomong ke nabi saya? Loh, karena orang yang sudah menjadi pengikutnya, kalau ini ya, iya. Kalau sudah menjadi pengikutnya dan dia sudah sama dia, itu sudah menjadi dilindungi sama dia. Makanya beliau itu menanyakan kepada malaikat Jibril, apakah umat saya dihisab? Maka jawaban malaikat Jibril, iya semuanya dihisab kecuali ini orang Abu Bakar As-Siddiq. Kayak gitu. Berarti ini hak kayak gitu ya. Kenapa Anda itu kok sakit?